Mr. Swart Ho, Distinguished Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Norwegia, Distinguished Wakil Duta Besar Deputy Chief of Mission Finlandia, Country Director UNDP, FAO Country Representative, which is actually my senior advisor, Pak Mark Smuder, para perwakilan lembaga multilateral, para pejabat eselon 1, 2, pusat, kementerian, ada juga dari energi selain dari KLHK, kawan-kawan, para undangan, aktivis. Di sini juga ada para senior advisor kami, dan Pak Efransa, dan anak-anak para pelajar SD, SMP, universitas yang saya cintai dan saya banggakan, para undangan dari BUMN dan swasta, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersama-sama dalam peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2017. Seperti tadi disampaikan pada laporan KLM, KLHK, Kuning, bahwa PBB telah menetapkan resolusi 67 tahun 67/200 tahun 2012 dengan penetapan Hari Hutan Internasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku kementerian yang paling dekat dan paling terkait dengan hutan telah menginisiasi peringatan Hari Hutan Internasional ini sejak tahun 2015 melalui berbagai rangkaian kegiatan, dan terutama yang kami arahkan atau orientasikan adalah untuk menumbuhkan kesadaran publik dan pengetahuan tentang pentingnya keberadaan semua jenis pohon di dalam hutan dan pohon di luar hutan. Tahun lalu peringatan Hari Hutan Internasional kita lakukan bersama-sama Bapak Presiden Republik Indonesia yang memimpin pelepasan lahan Jawa, bukit dan penanaman mangrove di Pulau Karya, Kepulauan Seribu. Upaya konservasi jenis langka tersebut terus bergulir. Antara lain kita juga telah mendengar berita baik, yaitu telah menetasnya dan lahirnya 21 ekor komodo di Taman Sabana. Pada waktu ini kita juga di awal Maret kemarin tanggal 7 Maret saya jadi ngapalin ulang tahunnya anak-anak ini. Kelahiran Anoa di Manado pada tanggal 7 Maret yang lalu, dan juga kelahiran 3 ekor gajah di Tabanan Bali, dan kemarin saya dilaporkan bahwa lahir lagi 1 ekor gajah di Lampung. Kabar baik lain yang patut kita angkat pada peringatan Hari Hutan Internasional ini adalah bahwa pemerintah benar-benar menepati janji untuk memberikan hak dan akses kelola hutan kepada masyarakat. Program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar telah bergulir. Demikian pula agenda reforma agraria dalam BPJMN seluas 9 juta hektar. Pada akhir Desember tahun lalu, Bapak Presiden juga memberikan pengakuan secara resmi atas hutan adat. Setelah puluhan tahun dalam artikulasi yang tidak mudah.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2017 mengangkat tema hutan dan energi. Tema ini bermakna fungsi hutan sebagai sumber energi pemanas, bahan bakar tenaga cair dan peneduh yang dapat mengurangi kebutuhan energi. Tadi anak-anak semua yang saya cintai, tadi kita udah nonton filmnya ya, bahwa hutan itu mengandung energi. Tadi ada gambar apinya, ada gambar macam-macam begitu ya, bisa kita lihat. Jadi ada makna fungsi hutan sebagai sumber energi pemanas, bahan bakar tenaga cair dan peneduh untuk mengurangi kebutuhan. Harley nggak datang, Bu? Sebagai bahan pemanas, Bang Harley. menjadi sumber Bang Harley nggak datang. energi terbarukan utama dunia, baik untuk memasak maupun memanaskan ruangan. Saat ini 50% kayu digunakan untuk energi pemanas dan 40% energi di dunia didukung oleh kayu, sama dengan penjumlahan dari energi matahari, energi tenaga air, dan energi angin. Sekitar 883 juta orang dalam catatan internasional di sektor kehutanan yang terkait dengan energi, sehingga energi hutan merupakan faktor ekonomi yang penting. Selanjutnya, fungsi hutan menghasilkan kayu yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar cair untuk mobil dan pesawat. Tadi di film kelihatan gambar pesawatnya. Ini merupakan bagian penting dari pemenuhan target Indonesia di dalam Nationally Determined Contribution atau NDC dalam kerangka konvensi perubahan iklim, karena Indonesia meletakkan target untuk meningkatkan komponen energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2025. Pesan berikutnya, bagaimana mempromosikan penanaman kayu di lingkungan perkotaan. Sebab apabila pohon ditanam di perkotaan, maka akan menghemat energi dan bisa menurunkan temperatur sekitar 2-8 derajat Celcius. Jadi, semakin banyak pohon ditanam, udara menjadi semakin sejuk sehingga mengurangi penggunaan air conditioner atau AC. Bapak Ibu yang saya hormati, hutan dan taman nasional juga menjadi tuan rumah atau tempat bagi cukup banyak sumber energi terbarukan renewable energy selain biodiversity. Paling tidak terdapat 8 sumber energi terbarukan yang dapat kita manfaatkan, yaitu biofuel, biomasa, panas bumi atau geotermal, air, angin, matahari, gelombang laut, dan pasangan surut. KLHK tengah melakukan kajian kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai area hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biofuel dan biomasa. Sejumlah tumbuhan yang dibudidayakan diantaranya eukaliptus, sereon, nyangkut, akasia, kaliandra, dan kemiri. Begitu pula setidaknya tercatat 48 spot sumber geotermal di hutan konservasi, 56 spot di hutan lindung, dan 50 spot di hutan produksi, sedangkan pada area penggunaan lain sekitar 45 spot, sehingga tercatat kehidupan 199 spot potensi geotermal dengan jumlah 28.617 megawatt. Pada lokasi-lokasi antara lain di Telaga Modas, Kamboja, Batang Gadis, Kerinci Sebelah, Halimun Salak, Ciremai, Rinjani, dan Bogani, Nawata, Uni, dan lain-lain. Tema hutan dan energi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran bahwa kelestarian hutan sangat penting untuk kedaulatan energi.
Utang dapat menjadi garansi masa depan suatu bangsa. Di samping keanekaragaman hayati, utang menyimpan sumber daya energi yang menjadi modal kegiatan produksi. FAO memperkirakan utang menyimpan 10 kali dari konsumsi energi saat ini. Utang dan energi adalah hal yang perlu kita promosikan bersama-sama. Ini membutuhkan perhatian khusus, tidak sebatas oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh komponen bangsa, seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat bahwa pada peringatan Hari Utang Internasional tahun 2017 ini sebagai upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan hutan dan pohon bagi energi dan kehidupan manusia. Kepada generasi muda Indonesia, anak-anakku, anak-anak kami, anak-anak kita semua yang hari ini hadir dan yang ada di seluruh Indonesia, kita tekankan bahwa hutan dan energi adalah masa depan milik kita. Untuk itu perlu kepedulian kita semua untuk menjaga lingkungan, hutan, dan keanekaragaman hayatinya. Generasi muda ditantang untuk kreatif dan inovatif dalam menjaga hutan dan lingkungan. Inti pesan yang disampaikan FAO melalui peringatan Hari Hutan Internasional 2017 ini adalah bagaimana kita mempromosikan penanaman pohon di lingkungan kita masing-masing. FAO juga mengajak kepada seluruh negara anggota sebanyak 193 negara agar penanaman pohon bisa dipromosikan pada tingkat nasional masing-masing negara. Peringatan Hari Hutan Internasional 2017 yang diisi dengan berbagai kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, dan diharapkan dapat semakin menumbuhkan apresiasi dan kecintaan masyarakat pada pohon dan hutan. Berbagai kegiatan ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat global upaya-upaya pelestarian hutan di Indonesia. Banyak hal yang kita sudah lakukan, banyak perubahan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan yang memang seharusnya dapat terkomunikasikan lebih baik lagi secara internasional. Kita masih harus kerja keras untuk persoalan hutan-hutan kita, dan kita juga harus konsisten untuk menjaganya. Hutan dan energi adalah hal yang sangat penting, dan saya menghargai kolega kami, Bapak Menteri SDM, Pak Jonan, yang sangat kooperatif. Kami selalu berdiskusi, termasuk tentang harga-harga dari sumber energi terbarukan. Kalau pengusahanya banyak yang mau, tapi harus cek juga harganya seperti apa. Ya, jadi saya terus berkomunikasi karena biar bagaimanapun upaya-upaya kita untuk menyiapkan energi dari hutan membutuhkan banyak pemikiran, beberapa konsep, dan yang terpenting adalah bagaimana mengupayakannya, bagaimana itu sampai di rakyat, dan bagaimana margin dan sebagainya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2017 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Ibu Menteri berkenan untuk Palestina dengan pembukaan yang didampingi oleh Bapak Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Panitia Ibu Sri Mulyani Dias, and also I would like to for the opening ceremony, the representative of FAO, and also His Excellency the Ambassador of Netherlands for the opening ceremony.
mengikuti cetakan dan juga pledge dari perwakilan generasi muda